Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5614, Perjanjian 9 Hari. Ngomong-ngomong, Saudara Chu Feng, apakah kamu akan pergi ke puncak 9 surga? Tanya Zhang Yingxiong. Aku tahu tentang puncak 9 surga, tapi aku tidak bisa pergi ke sana bahkan jika aku mau. Chu Feng menghela nafas. Bagaimana mungkin? Puncak 9 surga tidak benar-benar dimulai terakhir kali karena tidak mengundang semua talenta top. Makanya ditunda. Bakat yang tidak diundang termasuk Anda, tentu saja. Jadi lain kali kami mengirimkan undangan, Anda pasti akan ada di sana, kata Zhang Yingxiong. Sungguh? Beritamu terinformasi dengan baik. Chu Feng menyesalkan bahwa Zhang Yingxiong benar-benar mengetahui detail dari puncak 9 surga. Melihat apa yang dikatakan Zhang Yingxiong, Chu Feng juga merasa bahwa puncak 9 surga mungkin akan mengundangnya. Jadi, kamu ingin pergi? Zhang Yingxiong bertanya. Jika ada kesempatan ini, tentu saja aku ingin pergi, bukankah kamu mau? Tanya Chu Feng. Mereka tidak layak untukku, tapi kamu memenuhi syarat. Jika kamu pergi, maka jika aku punya waktu, aku akan pergi dan melihat-lihat, kata Zhang Yingxiong. Apa? Kamu ingin mengalahkanku? Tanya Chu Feng. Hahaha, tentu saja aku mau, tapi aku tidak yakin tentang alam yang sama. Zhang Yingxiong tertawa. Aku tahu kamu memiliki beberapa reservasi terakhir kali. Jika kita memiliki kesempatan untuk bertarung satu sama lain kali, aku harap kamu dapat menggunakan kekuatan penuhmu, kata Chu Feng. Dia tahu bahwa Zhang Yingxiong sangat kuat, dan sekarang dia sama sekali bukan lawannya. Tapi Chu Feng merasa cepat atau lambat dia akan menyusul. Jadi jika ada kesempatan, dia juga ingin melawan Zhang Yingxiong sepuasnya. Chu Feng tidak takut gagal, tapi dia menyukai perasaan bertarung melawan master. Hanya dengan bertarung melawan master dia bisa menjadi lebih kuat. Oke, jika saya memiliki kesempatan ini, saya akan melakukan yang terbaik. Namun, dengan kultivasi Anda harus bergegas. Kultivasi Anda saat ini bukan tandingan saya. Zhang Yingxiong tersenyum bangga. Di ranah apa kamu sekarang? Tanya Chu Feng. Hei, rahasiakan saja, aku sangat kuat, Zhang Yingxiong tertawa. Tidak masalah, aku akan menyusul. Chu Feng juga berkata sambil tersenyum. Itu wajar, kamu benar-benar bisa. Jika ayahmu menempatkanmu di sisinya, kamu akan. Saat Zhang Yingxiong berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia buru-buru tutup mulut. Tapi Chu Feng sudah menatapnya dengan cermat. Kamu kenal ayahku. Aku tidak mengenalnya, tapi tuanku tahu. Jadi aku pernah mendengar sesuatu tentang ayahmu, Zhang Yingxiong menjelaskan. Lalu, apakah kamu tahu di mana ayahku sekarang? Tanya Chu Feng. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Zhang Yingxiong menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah kamu tahu di alam mana ayahku berada? Chu Feng bertanya lagi. Aku juga tidak tahu. Zhang Yingxiong menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, aku berkata kakak Zhang, bagaimana dengan saudara baik yang kamu janjikan? Mengapa kamu tahu tentang ayahku, tetapi merahasiakannya dariku? Tanya Chu Feng. Dia benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya, kalau tidak, dia tidak akan bertanya pada Zhang Yingxiong. Kakak Chu Feng, bukannya aku tidak ingin mengatakannya, tapi aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa ayahmu sangat kuat, tetapi dia memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Kakak Chu Feng, aku sebenarnya tidak mengerti mengapa kamu memiliki bakat seperti itu.
mengapa kamu tidak menemaniku, sehingga kamu jelas dapat meningkat lebih cepat? Sekarang ayahmu membiarkanmu menghadapi risiko sendirian. Jika sesuatu terjadi padamu, apakah ayahmu akan menyesalinya? Ibumu tidak akan setuju, kan? Ngomong-ngomong, siapa ibumu? Aku benar-benar tidak tahu siapa ibumu. Masuk akal bahwa dengan bakatmu, ibumu sama sekali bukan orang biasa, kan? Kakak Chu Feng, aku tidak punya niat jahat, aku hanya ingin tahu. Zhang Yingxiong sangat peduli dengan pikiran Chu Feng, dan ketika dia mengajukan pertanyaan, dia takut Chu Feng akan marah, jadi dia sengaja menjelaskannya. Secara alami, Chu Feng tidak akan marah karena ini, tetapi berkata sambil tersenyum, "Ibuku, tidak nyaman bagiku untuk membicarakannya untuk saat ini. Adapun ayah saya, memang benar saya bebas, tapi saya tidak menyalahkannya, dia punya ide sendiri. Selain itu, menurutku tidak ada yang salah dengan ini. Seorang pria bukankah seharusnya dia mengandalkan dirinya sendiri?" Kata Chu Feng. "Kakak Chu Feng, aku tidak sebaik kamu dalam pemikiranmu, tapi aku mengagumimu." Zhang Yingxiong mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat pada Chu Feng saat berbicara. "Kamu juga bisa melakukannya. Bagaimana kalau kamu menyingkirkan tuanmu dan ikut denganku?" Kata Chu Feng sambil tersenyum. "Hahaha, kalau begitu aku tidak bisa melakukannya. Aku suka membuat masalah. Tanpa perlindungan tuanku, aku akan dipukuli sampai mati." Zhang Yingxiong melambaikan tangannya lagi dan menunjukkan senyum malu-malu. Melihat ini, Chu Feng juga tertawa. Dia menemukan bahwa Zhang Yingxiong cukup menarik. "Kakak Chu Feng, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan segera tinggal. Jika saya tidak ada lagi yang harus dilakukan ketika puncak 9 surga mengundang Anda, maka kami dua bersaudara. Sampai jumpa di puncak 9 surga," kata Zhang Yingxiong. "Oke, akan ada periode nanti." Chu Feng juga merespons. Setelah itu, Zhang Yingxiong meninggalkan tempat itu dengan token di tangan. Dan Chu Feng juga meninggalkan tempat ini dengan memegang token. Tapi meskipun dia meninggalkan dunia ini penuh dengan air dari sungai abadi, Chu Feng tidak meninggalkan 9 alam abadi. Hanya saja tempat dia berdiri bukan di tempat dia sebelumnya, tetapi diteleportasi ke tempat yang acak. Kebetulan lokasi ini sangat dekat dengan puncak gunung tersebut. Gunung itu tetap sama, memberi orang rasa bimbingan yang luar biasa. "Masih bisakah kamu pergi ke gunung ini?" Nyonya Ratu bertanya. Chu Feng telah memperoleh kekuatan untuk meredam tubuh dan jiwanya di Xianjiang. Jika gunung ini masih bisa pergi, maka Chu Feng akan memiliki kesempatan lebih dari yang lain. Sepertinya itu mungkin. Chu Feng melihat token di tangannya, dan reaksinya terhadap gunung masih sama, yang mungkin berarti dengan token ini, Chu Feng masih bisa mendaki gunung. "Saya tidak tahu apa perbedaan antara puncak gunung ini dan dunia Xianjiang tadi." "Chu Feng, tidak apa-apa. Mengapa kita tidak pergi dan melihat-lihat?" kata Nyonya Ratu. "Sungguh kebetulan, Egi saya, sebenarnya, saya juga memiliki niat yang sama." Saat Chu Feng berbicara, dia segera berangkat dan terbang menuju puncak gunung. Segera, Chu Feng datang ke puncak gunung, dan ada gerbang formasi di puncak gunung. Ada banyak orang berkumpul di sini, dan mereka semua dikecualikan dan tidak bisa masuk. Adapun cara masuknya juga sangat sederhana, token yang diterima Chu Feng adalah kunci untuk memasuki gerbang formasi. Jadi Chu Feng tidak tinggal sama sekali. Memegang token, dia langsung memasuki gerbang formasi di puncak gunung. Melewati gerbang formasi, yang terlihat adalah dunia luar angkasa baru. Dunia ini bahkan lebih besar dari dunia Xianjiang. Tapi bedanya dunia Xianjiang hanya memiliki air Xianjiang,
Tapi ada hutan di bawah sini, dan pegunungan bisa dilihat di kejauhan. Meski pemandangan di sini cukup bagus, Chu Feng tidak bisa merasakan manfaat apapun. Benar saja, dunia Xianjiang adalah keuntungan nyata, dan cara mendapatkannya juga mudah. Dan di sini, meski ada manfaatnya, seharusnya jauh lebih rendah dari dunia Xianjiang. Pantas saja Zhang Yingxiong langsung pergi dan bahkan tidak mempertimbangkan untuk datang ke sini untuk berjalan-jalan. Oh, jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan bertanya kepada Zhang Yingxiong. Dia pasti tahu bagaimana menemukan keuntungan di sini. Nyonya Ratu merasa sedikit menyesal. Tidak masalah, aku bisa mencarinya sendiri. Saat Chu Feng berbicara, dia menggunakan mata surgawinya untuk mengamati dengan cermat. Tapi yang tidak diketahui Chu Feng adalah bahwa di kejauhan dunia ini, seseorang berjubah abu-abu sedang berkeliaran. Jubah abu-abu menutupi seluruh tubuhnya, dan wajahnya tidak terlihat, hanya kompas yang dipegang di tangan keriput seperti mumi. Kompas awalnya diam, tetapi setelah Chu Feng muncul, kompas tiba-tiba bergerak dan menunjuk ke arah di mana Chu Feng berada. Saat kompas bergerak, orang itu langsung mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjuk oleh kompas. Meskipun jubah itu menutupi wajahnya dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia bisa merasakan niat membunuhnya. Pada saat yang sama, suara tua dan serak terdengar seperti raungan rendah hantu. Akhirnya aku menemukanmu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.